Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Nurul Alifah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan atau sistem respirasi. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Fungsi sistem pernafasan manusia adalah untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan zat sisa respirasi. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan yaitu rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Organ pernafasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan, dan selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan kelembaban udara sesuai dengan tubuh. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses, yaitu penyaringan udara, penghangatan udara, dan pengaturan kelembaban udara. Rongga hidung juga memiliki ujung-ujung saraf pembau. Organ pernafasan yang kedua yaitu mulut. Mulut merupakan organ pernafasan sekunder selain hidung. Dalam kondisi normal, udara akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Namun, pada saat tertentu seperti hidung tersumbat, mulut dapat menggantikannya. Jalur udara yang dimulai dari mulut jauh lebih pendek jika dibandingkan jalur udara yang dimulai dari hidung, sehingga udara yang masuk lewat mulut tidak sempat melalui tahap penyesuaian suhu serta kelembaban sebelum menuju paru-paru. Meskipun begitu, saluran udara yang pendek ini juga memiliki satu kelebihan, yaitu volume udara yang dapat diterima jauh lebih besar jika dibandingkan melalui hidung, dan juga udara akan lebih cepat sampai ke paru-paru. Selanjutnya adalah faring. Faring adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernafasan lain, yaitu trakea. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya ada laring. Laring terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorokan yang tersusun oleh tulang rawan. Fungsi laring yaitu menyalurkan udara dari faring ke trakea. Laring juga disebut sebagai kotak suara karena memiliki pita suara. Selanjutnya ada trakea. Trakea merupakan tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Trakea terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Trakea terdiri dari 3 lapis, yaitu lapis luar terdiri atas jaringan ikat, lapis tengah terdiri atas jaringan otot polos dan cincin tulang rawan, lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia. Organ selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan organ pernafasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Fungsi bronkus adalah menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Selanjutnya adalah organ paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru berada di kedua sisi dada. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernafasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura berfungsi sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernafas. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli atau alveolus. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Yang terakhir ada organ alveoli atau alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernafasan, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya, darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah vena dan arteri.
Alveolus kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu, karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk dihembuskan keluar. Salah satu contoh kelainan pada sistem pernafasan adalah polip hidung. Polip hidung adalah benjolan patologis pada rongga hidung, lunak dan licin berwarna bening atau pucat, kekuningan, abu-abu atau kemerahan. Penyebab polip hidung yaitu infeksi, alergi, dan gabungan antara infeksi dan alergi. Gejala polip hidung antara lain pilek kental, suara bindeng, pusing, dan fungsi penciuman terganggu. Salah satu obat yang dapat digunakan yaitu pengobatan simptomatik kortikosteroid dan antihistamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.